Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum Ibu mulai pelajarannya, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Hari ini kita materi apa ya? Ibu lupa. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Fluida statis enggak, Bu? Fluida statis ya, tunggu. Ibu cari materinya, kemudian Ibu share screen. Nampak share screen Ibu? Nampak, Bu. Baik. Setelah langsung masuk kepada materinya. Masa jenis yaitu pro. Ada yang tahu masa jenis itu apa? Ada yang bisa menjawab? Apa itu masa jenis zat? Baiklah, sebelum kita masuk ke pengertian masa jenis zat, yaitu kita harus mengetahui cara mengukur masa jenis zat. Misal masa jenis air, yang pertama itu timbang masa jenis air dengan neraca, kedua ukuran volume air dengan gelas ukur. Ketiga, bagi masa air dengan volume air yang telah diukur. Jadi, pengertian masa jenis zat itu ya adalah perbandingan antara massa dengan volume zat. Secara matematis, rumusnya itu Rho sama dengan M dikali V. Di mana M itu massa dan V itu volume zat, dan Rho itu kerapatan atau massa jenis. Nah, apabila kerapatan suatu benda lebih kecil dari kerapatan air, maka benda akan terapung. Sebaliknya, jika kerapatan suatu benda lebih besar dari kerapatan air, benda tersebut akan tenggelam. Berarti jenis suatu zat merupakan perbandingan berat zat tersebut terhadap volumenya. Satuan sistem internasional untuk berat jenis adalah Newton per meter kubik. Nah, dapat kita lihat di sini. Data massa jenis dan beberapa zat. Untuk zat cair, dapat kita lihat di sini air 4 derajat Celcius, kerapatannya itu 1 dikali 10 pangkat 3, dan lain sebagainya. Kalau mau di screenshot boleh ini. Mana tahu nanti keluar di soal ujian gitu kan. Nah, contoh. Sepotong emas yang bentuknya seperti sepeda akan ditentukan emas dimasukkan ke dalam gelas ukur yang sebelumnya telah berisi air seperti gambar yang di sini. Ternyata skala yang ditunjukkan oleh permukaan air dalam gelas ukur bertambah 3,75 cm
kubik. Bila massa jenis emasnya itu 19,3 gram per cm kubik, berapa massa emas tersebut? Nah, untuk yang massa jenis emas yang 19,3 gram per cm kubik ini, itu Pro, dan 3,75 cm ini kan itu volumenya. Jadi M sama dengan Pro per V sama dengan 19,3 dikali 3,75, dapatlah hasil massa emasnya itu 27,375 gram. Tekanan yaitu P. Tekanan adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang tiap satuan luas bidang yang dikenali gaya dengan rumus P sama dengan F per A, di mana F itu gaya yang bekerja pada benda satuannya Newton, dan A itu luas penampang benda satuannya meter persegi. 1 Pascal atau 1 PA sama dengan 1 Newton per meter persegi. Satuan lainnya yang digunakan yaitu ATM atau atmosfer sentimeter, Hg MB milibar. 1 bar sama dengan 10 pangkat 5 PA, 1 MB sama dengan 10 pangkat min 3 bar, 1 atmosfer sama dengan 76 cm. Kalau height-nya sama dengan 1,01 dikali 10 pangkat 5 PA. Tergantung soalnya ya, yang diketahuinya itu Pascal kah, bar kah, atau 1 ATM. Fluida atau zat alir, zat yang bisa mengalir. Contohnya zat cair dan zat gas. Zat cair termasuk fluida yang incompressible, artinya pada tekanan yang tidak terlalu besar. Dan juga volumenya tidak berubah meskipun ditekan. Gas termasuk fluida compressible, artinya volume bisa berkurang jika ditekan. Air dalam keadaan diam disebut hidrostatis. Sifat-sifat fluida. Yang pertama, gaya yang dikerjakan suatu fluida pada dinding wadahnya selalu bergerak tegak lurus terhadap dinding wadahnya. Tekanan dalam suatu fluida pada kedalaman yang sama adalah sama dalam segala arah. Nah, tekanan yang disebabkan oleh fluida tak bergerak disebut tekanan hidrostatik. Dengan rumus pH. Nah, untuk rumus tekanan hidrostatis yaitu pH sama dengan F per A, di mana A itu luas, F itu gayanya, sama dengan ini diturunkan ya, F ini sama dengan M dikali G per A, sama dengan Rho dikali V besar maaf Ibu terkendala jaringan, tunggu sebentar. Apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Dengar, Bu. Kita lanjut ya. Nah, tadi kita sampai sama dengan Rho dikali V besar dikali G dibagi dengan A, sama dengan Rho dikali A dikali H dikali G per A, sama dengan Rho GH. Rho itu massa jenis zat cair, dan H itu kedalaman, dan G itu percepatan gravitasi. Nah, tekanan G
yaitu selisih antara tekanan yang tidak diketahui dengan tekanan atmosfer atau tekanan udara luar. Nilai tekanan yang diukur oleh alat pengukur tekanan menyatakan tekanan Gauss, sedangkan tekanan sesungguhnya disebut tekanan mutlak, sama dengan, yaitu persamaannya itu P mutlak sama dengan P Gauss P Gauss ditambah P atmosfer. Nah, contohnya itu sebuah ban berisi udara bertekanan Gauss 2 bar memiliki tekanan mutlak kira-kira 3 bar, sebab tekanan atmosfer pada permukaan laut kira-kira itu 1 bar. Nah, contoh kedua itu sebuah logam paduan atau alloy dibuat dari 0,04 kg untuk logam A dengan massa jenisnya itu 8.000 kg per meter kubik dan 0,10 kg itu untuk logam B dengan massa jenisnya 10.000 kg per meter kubik. Yang ditanya, hitung massa jenis rata-rata logam. Nah, yang diketahui itu logam A dibagi dengan MA sama dengan 0,04 kg dan PA-nya itu sama dengan 8.000 kg per meter kubik. Logam B dibanding MB sama dengan 0,10 kg dan PB-nya itu 10.000 kg per meter kubik. Nah, yang ditanya itu massa jenis rata-rata logam paduan. Nah, untuk mencarinya itu massa total logam sama dengan MA ditambah MB sama dengan 0,04 ditambah 0,10. 0,10 tadi itu ini ya apa? Masanya itu. Jadi sama dengan 0,14 kg. Datu kita mencari V total. V total sama dengan FA ditambah FB sama dengan MA per P pro A ditambah MB per PB. Maaf, pro B sama dengan 0,04 dibagi 8.000 ditambah 0,10 dibagi 10.000. Jadi hasilnya itu 0,6 dibagi 40.000. Maka massa jenis logam paduan sama dengan massa total dibagi dengan volume total, yaitu massa jenis logam paduan. Ini 0,04 sama dengan dibagi dengan 0,6 dibagi 40.000 sama dengan 9.333 kg per meter kubik. Nah, hukum Pascal. Hukum Pascal itu tekanan yang diberikan kepada fluida diam yang memenuhi sebuah ruangan diteruskan oleh fluida itu ke segala arah sama besarnya. Nah, prinsip hukum Pascal yaitu PA sama dengan P2 untuk P1-nya itu F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Dengan F pertama itu gaya yang bekerja pada piston. Ini gaya yang bekerja pada piston dan F2 itu gaya yang bekerja pada piston kedua. Nah, kalau A ini luas penampang pertama dan A2 ini luas penampang kedua. Beberapa peralatan yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum Pascal. Yang pertama tuh ada dongkrak hidrolik, mesin pres atau tekan hidrolik, 3 pengangkat mobil hidrolik, dan keempat rem hidrolik, dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran dari beberapa peralatan yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum Pascal. Nih.
dongkrak hidrolik, ini perangkat mobil hidrolik yang kayak di tempat-tempat cuci mobil itu kan ada ininya kan. Nah, lalu kita masuk ke hukum utama hidrostatik. Semua titik yang terletak pada satu bidang datar di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan yang sama. Dirumuskan P1 sama dengan P2. P1 itu P0 tambah Pro 1 dikali G dikali H1 sama dengan P0 ditambah Pro 2 dikali G dikali H2. Jadi P0-nya sama-sama dicoret, tinggallah Pro 1 dikali H1 sama dengan Pro 2 dikali H2. H itu tinggi ya. Nah, untuk contoh hukum utama hidrostatik yaitu sebuah bejana berhubungan diisi dengan 4 zat cair. Massa jenis zat cair itu masing-masing Pro 1 sama dengan 1,2 gram per cm kubik. Dan Pro 2 itu 8 gram per cm kubik. Dan Pro 3 itu 0,8 gram per cm kubik. Dengan H0-nya 10 cm, H2-nya 20. Maaf, H1-nya 20, H2-nya 24 cm, H3-nya itu 12 cm, H4-nya itu 18 cm. Yang ditanya itu Pro keempatnya berapa? Nanti ini bentuk gambarannya. Ini tugas buat kalian, nanti kalian cari sendiri itu Pro 4-nya berapa. Nanti dikirimkan ke lewat WA saja. Selanjutnya kita masuk ke hukum Archimedes. Memahami hukum Archimedes dengan kajian eksperimen sederhana. Yang pertama tuh siapkan sebuah beban neraca, pegas, gelas ukur, dan air secukupnya. Kedua, masukkan air dalam gelas ukur dan catat volumenya berapa. V0. V0 itu volume awalnya. Ditambah yang ketiga, timbang beban dengan neraca pegas dan catat beratnya itu W1-nya berapa. Masukkan beban yang masih tergantung pada neraca pegas ke dalam gelas ukur yang berisi air. Catat volume air setelah dimasukkan beban berarti V1-nya. Dan berat beban dalam air. Berarti kan itu setelah ya, yaitu W2. Hitung perbedaan volume air dan berat beban, bagaimana kesimpulannya? Nih, gaya ke atas. Dirumuskan W BF sama dengan W dikurang FA. FA itu sama dengan W dikurang WBF. Atau FA sama dengan F2 dikurang F1. Sama dengan P2A dikurang P1A sama dengan A-nya sama-sama dikeluarin. Jadi P2 dikurang 1 dikali A. Sama dengan Rho V dikali G dikali H dikali A. Sama dengan Rho V dikali G dikali lagi dengan H BF dikali dengan A. Jadi Rho V dikali G dikali VBF, maka gaya ke atas dirumuskan FA sama dengan Rho V dikali G dikali VBF. Gaya ke atas. Ini sama aja dengan yang ini. Tidak usah diulang kembali. Lanjut. Dengan Rho V yaitu massa jenis fluida, satunya kilogram per meter kubik. VBF sama dengan volume benda dalam fluida yaitu satunya meter
kubik. FA itu gaya ke atas, satuannya Newton. Jadi, dapat kita simpulkan suatu benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Untuk mempersingkat waktu, kita lewatkan aja contoh soalnya, nanti Ibu kirim materinya lewat grup. Nah, volume AL. VAL sama dengan M dibagi Rho, sama dengan 1 dibagi 2,7 dikali 10 pangkat 3, maka FA-nya itu sama dengan VAL dikali Rho V dikali G, itu sama dengan 3,7 Newton, sehingga T2-nya itu 10 dikurang 3,7 sama dengan 6,3 Newton. Ini untuk mencari T2-nya ya. Yang ini nanti kalian pahami sendiri. 2 ini. Mengapung. Karena bendanya seimbang, maka sigma Fy sama dengan 0, Fa dikurang W sama dengan 0, Fa sama dengan W, Fa sama dengan MB dikali G, Fa sama dengan Rho B dikali VB dikali G. Rho V dikali VBF dikali G sama dengan Rho B dikali VB dikali G. Jadi rumusnya itu Rho B sama dengan VBF dibagi VB dikali Rho V. Dengan PB-nya itu kecil dari Rho V. Atau dengan rumus lainnya itu Rho B sama dengan VB F dibagi VB dikali Rho V sama dengan A dikali H BF dibagi A dikali HB sama dikali Rho V. Rho B sama dengan H, ini A-nya sama-sama dicoret ya. Jadi tinggallah HBF dibagi dengan HB dikali Rho V, di mana Rho B itu massa jenis benda kilogram, satunya kilogram per meter kubik, yaitu Rho V sama dengan itu massa jenis fluida, satunya kilogram per meter kubik. HB itu tinggi benda 1 meter, HBF itu tinggi benda dalam fluida, satunya itu meter juga. Nah, kesimpulannya itu benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mengapung. Maaf tadi Zoom-nya terputus karena waktunya habis. Kita lanjut saja. Menjelang yang lain join kembali. Jadi batasnya sampai mana ya? Nah, itu kesimpulan itu benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mengapung bila massa jenis rata-rata benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Dengan syarat benda mengapung yaitu Rho B kecil daripada Rho V. Rho F. Ini contohnya Ibu lewatkan, nanti bisa kalian pahami. Kita lanjut, melayang. Syarat benda melayang itu Fa sama dengan W dengan rumus Rho V dikali VB
maaf, Rho F dikali VB, VBF dikali G sama dengan Rho B dikali VB dikali G, Rho F dikali VB dikali G sama dengan Rho B dikali VB dikali G. Jadi ini yang VB dengan G-nya itu ini sama-sama dicoret. Jadi hasilnya itu Rho V sama dengan Rho B. Nah, jadi kesimpulannya itu benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan melayang bila massa jenis rata-rata benda sama dengan massa jenis fluida. Syaratnya itu, syarat benda melayang itu yaitu Rho B sama dengan Rho F. Contohnya Ibu lewatkan saja, kita masuk ke tenggelam. Dengan cara yang sama diperoleh Rho B besar dari Rho V. Kesimpulannya itu, benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan tenggelam bila massa jenis rata-rata benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Nah, di sini ada tantangan. Sebuah balok mempunyai luas penampang yang itu A, tinggi itu L, dan massa jenis itu Rho. Balok ada pada keseimbangan di antara dua jenis fluida dengan massa jenis Rho 1 dan Rho 2 dengan Rho 1 dengan Rho besar dari 1, kecil dari 1 dan Rho 2 besar dari Rho 2. Fluida itu tidak tercampur. Buktikan Fa sama dengan Rho 1 dikali G dikali Y ditambah Rho 2 dikali G dikali 1 dikurang Y dikali dengan A. Buktikan Rho sama dengan Rho 1 dikali Y ditambah Rho 2 dikali 1 dikurang Y dibagi, maaf ini bukan 1, ini L. Jadi Ibu ulangin, buktikan Fa sama dengan Rho 1 dikali G dikali Y ditambah Rho 2 dikali G sama dengan L dikurang Y dikali A. Rho sama dengan Rho 1 dikali Y ditambah Rho 2 dikali L dikurang Y dibagi L. Untuk gambarnya itu seperti ini. Dari sini ke sini itu L, dan ini Rho-nya. Ini Rho 2-nya, dari sini ke sini itu F, dan ini Rho 1-nya. Tegangan permukaan yaitu ada sebuah silet yang mengapung di air dan nyamuk yang dapat hinggap di atas air. Nah, dengan rumus matematis tegangan permukaan dirumuskan, Y sama dengan F per L, di mana F itu gaya, L itu panjang, dan Y itu tegangan permukaan, satuan itu Newton per meter. Atau Y sama dengan W per A, dengan W itu usaha, satuannya Joule, dan A itu luas penampang, satuannya meter kubik, dan Y itu tegangan permukaan, satuannya Joule per meter kubik. Tegangan permukaan pada sebuah bola. Nih, ini dari gambar diperoleh Y sama dengan Y dikali cos theta sama dengan Fy, ini Fy dikali dengan L. Fy sama dengan Ly dikali cos theta, dengan karena L itu 2R, maaf 2πr, maka Fy sama dengan 2πr dikali Y dikali cos theta.
Contoh soal untuk tegangan permukaan pada sebuah bola ini. Lanjut ke contoh berikutnya. Seekor serangga berada di atas permukaan air. Telapak kaki serangga tersebut dapat dianggap sebagai bola kecil dengan jari-jari 3 dikali 10 pangkat min 5 meter. Berat serangga adalah 4,5 dikali 10 pangkat min 5 Newton. Dan tubuhnya disangga oleh 4 buah kaki. Tentukan sudut. Berarti tetanya ya, yang dibentuk kaki serangga dengan bidang vertikal. Nah, itu gimana coba bidang vertikal? Nah, diketahui R-nya itu 3 dikali 10 pangkat min 5 meter dan W-nya itu 4,5 dikali 10 pangkat min 5 dan N-nya itu 4. Dan untuk Y-nya itu 0,072 Newton meter min 1. Ini tanya tetanya. Nah, penjelasannya FY sama dengan 2 dikali Pi dikali R dikali Y cos theta. Dengan FY itu dijabarkan lagi jadi W per N sama dengan 2 Pi R Y dikali cos theta. Cos theta-nya ini dipindah ruaskan jadi W per 2 Pi R Y dikali N. Cos theta sama dengan 4,5 dikali 10 pangkat min 5 dibagi 2 dikali 3,14 ini Pi-nya 3 dikali 3, dikali 3 dikali 10 pangkat min 5 itu R-nya dan dikali dengan 0,072 itu Y dikali 4. 4 itu N-nya. Jadi cos theta-nya itu sama dengan 0,83. Jadi tetanya itu cos dari 0,83 itu tetanya itu 33 derajat. Nah, mengapa deterjen sering digunakan untuk mencuci pakaian agar pakaian bersih? Ini nanti yang soal tadi ditambah dengan soal ini ya. Jadi ada 2 soal. Ini nanti kalian cari mengapa deterjen sering digunakan untuk mencuci pakaian agar pakaian bersih. Nanti kalian cari apa jawabannya. Lanjut ke meniskus adalah bentuk cembung atau cekung permukaan zat cair akibat tegangan permukaan. Ini air raksa dan ini air biasa. Proses pembentukan meniskus cekung dan cembung. Adhesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel tak sejenis. Sedangkan kohesi itu gaya tarik-menarik, tetapi partikelnya sejenis. Dengan gambar seperti ini. Ini yang air, ini yang raksa. Dapat kita lihat, yaitu dia kalau yang air raksa tadi, kita lanjut saja, yaitu kapilaritas. Adalah peristiwa naik turunnya permukaan zat cair di dalam pipa kapiler. Contohnya itu, peristiwa naiknya minyak tanah pada sumbu kompor, air pada tanaman sampai ke daun. Nah, dapat kita lihat, ya ini air dan ini air raksa. Ini yang ini minyak, yang ini airnya. Jadikan air pada tanaman sampai ke daun. Sampai ke daun. Perhatikan dia ini ya, ini Y-nya.
ini yang dan ini y-nya itu dari sini ke sini y, ini itu sudutnya theta. Nah, untuk yang minyaknya itu kan dia minyaknya itu naik ke sumbu kompor. Jadi dari ke sini itu y, sedangkan dari sini ke sini yaitu y-nya dengan sudut theta. Itulah penjelasan dari Ibu mengenai fluida statis. Sebelumnya Ibu udah absen belum ya? Nanti yang nggak masuk, tolong kasih tahu Ibu ya nama-nama yang nggak masuk hari ini. Ibu lupa Baik. ngabsen tadi. Ya udah kita akhirin aja pembelajaran hari ini dan jangan lupa tugasnya nanti dikumpulkan. Kumpulkannya itu minggu depan. Baik, Bu. Ya udah Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.